Kabut pagi menggantung di langit Bandung, menutupi atap-atap rumah di kawasan Ciumbuleuit yang berjejer rapi. Udara dingin menusuk tulang, bercampur aroma tanah basah sisa hujan semalam. Burung-burung berkicau di kejauhan, namun bagi Riri, suara itu tak cukup untuk mengusir sesak di dadanya. Ia berdiri di dapur, tubuh rampingnya dibalut daster sederhana berwarna biru muda. Tangan kirinya sibuk mengaduk sayur bening di atas kompor, sementara tangan kanan sesekali menyeka peluh yang menetes meski udara pagi masih dingin. Wajahnya cantik, tapi garis kelelahan sudah mengukir di bawah mata. Riri menatap keluar jendela. Halaman kecil dengan deretan bunga mawar yang ia rawat bertahun-tahun terlihat layu. Mawar merah yang dulu mekar indah kini tampak kehilangan warna, kelopaknya berguguran satu persatu. Pemandangan itu entah mengapa seperti cermin hatinya. Indah di luar, namun perlahan layu di dalam. Suara pintu kamar terbuka memecah lamunannya. Seorang bocah lelaki berlari kecil, seragam putih merahnya sudah rapi, rambutnya masih basah di sisir asal. "Bu, ayah udah bangun?" Tanya Randi 9 tahun, matanya berbinar penuh semangat. Riri menoleh, tersenyum, berusaha menutupi kesedihan yang masih mengendap. "Sudah, Nak. Ayahmu lagi mandi. Kamu sarapan dulu, ya?" "Aku mau sama ayah," jawab Randi polos, lalu duduk di kursi kayu dekat meja makan. Ia mengayunkan kakinya kecil-kecil sambil menunggu. Senyum Riri nyaris pudar. Anak sekecil itu masih menggantungkan harap pada ayahnya, meski Maya sudah terlalu sering kecewa karena janji-janji yang tak ditepati. Namun ia tak sanggup menghancurkan harapan anaknya sendiri. "Ya, nanti ayah sarapan di sini kok," kata Riri, mencoba meyakinkan, meski hatinya sendiri tak percaya. Tak lama kemudian, suara pintu kamar mandi terbuka. Seorang pria keluar dengan langkah tegap, mengenakan kemeja biru muda yang disetrika rapi dan celana kain gelap. Rambutnya disisir licin, wajahnya segar setelah mandi. Dari penampilannya, siapapun akan mengira ia seorang suami idaman, mapan, berwibawa, penuh percaya diri. Aditya, suami Riri, lelaki yang dulu ia pilih dengan sepenuh hati. "Pagi," ucapnya singkat, tanpa menoleh ke arah istrinya, hanya meraih cangkir kopi hitam yang sudah tersaji di meja. "Pagi, yah?" Randi menyambut riang. "Ayo sarapan bareng aku," kata ayah semalam mau nemenin. Aditya melirik jam tangannya. "Nggak bisa, Nak. Ayah ada meeting penting. Nanti terlambat." Randi langsung menunduk. Senyumnya lenyap begitu saja. Riri menggenggam sendok sayur di tangannya lebih erat, berusaha menahan kecewa. Ia tahu perasaan anaknya. Sejak kecil Arka jarang benar-benar mendapat waktu berkualitas dari ayahnya. Dan setiap kali Aditya berjanji, selalu ada alasan untuk mengingkarinya. 5 menit saja, yah, ucap Riri lembut, suaranya bergetar tipis. Sarapan bareng keluarga itu penting. Arka butuh ayahnya. Aditya mendesah, lalu duduk di kursi dengan gerakan tergesa. "Ya sudah, sebentar saja." Riri meletakkan piring nasi goreng hangat di depannya. Aditya menyuap tanpa ekspresi, seperti mesin yang hanya menjalankan kewajiban. "Yah, minggu depan aku ada pentas seni di sekolah," kata Arka, matanya berbinar lagi, mencoba mencairkan suasana. "Aku main angklung. Ayah datang, ya?" Aditya berhenti mengunyah sebentar. Ia menghela napas. "Nanti ayah lihat jadwal." Kalimat sederhana, tapi Maya tahu arti sebenarnya, penolakan halus. Randi kembali menunduk, memainkan sendok di tangannya. "Tapi aku pengen banget ayah ada," bisiknya lirih. Riri menatap wajah anaknya yang murung, lalu berpaling ke arah suaminya. Ada sesuatu yang hilang dari lelaki itu. Mata Aditya tak lagi menatap mereka dengan hangat. Senyumnya dingin, penuh jarak. Sarapan berakhir dengan keheningan menyesakkan. Aditya bangkit, meraih jas dan tas kerja. Ia mencium sekilas kening Randi, tapi tidak pada Riri. "Jangan pulang terlalu malam, yah," ujar Riri, nadanya setengah memohon. Aditya menoleh sebentar, senyum tipis tanpa rasa. "Aku usahakan." Pintu menutup. Suara mesin mobil meraung, menjauh. Rumah kembali sepi. Riri berdiri di ambang pintu, menatap jalanan kosong. Dadanya penuh sesak yang sulit dijelaskan. Ada dinding tak kasat mata yang tumbuh di antara mereka, makin hari makin tinggi. Ia berjalan kembali ke dapur, membereskan meja makan.
Piring kotor ditumpuk, sendok garpu dilempar asal ke bak cuci. Air mata yang sejak tadi ditahan akhirnya jatuh juga. Ia menunduk, menggigit bibir, berusaha tidak mengeluarkan suara agar Arka tak mendengar. Sambil menggosok piring, pikirannya melayang jauh. Ia teringat masa lalu. Dulu, 18 tahun lalu, mereka hanyalah dua anak muda dengan mimpi sederhana. Riri, mahasiswi sastra, jatuh cinta pada Aditya, mahasiswa ekonomi yang penuh ambisi. Mereka menikah muda setelah Aditya memaksa, meyakinkan Maya bahwa bersama-sama mereka bisa melewati apapun. Riri bahkan rela meninggalkan kuliahnya demi bekerja di sebuah butik kecil untuk membantu kebutuhan rumah tangga. Ketika usaha pertama Aditya bangkrut, Maya menjual perhiasan satu-satunya peninggalan ibunya. Ketika Aditya sakit keras akibat stres, Maya yang berlari mencari obat tengah malam dengan uang seadanya. Ia melewati malam-malam panjang tanpa tidur, menahan lapar, hanya demi melihat suaminya bangkit lagi. Dan Aditya benar-benar bangkit. Usahanya di bidang properti berkembang pesat. Mereka pindah ke rumah lebih besar, punya mobil, punya tabungan. Hidup yang dulu terasa berat kini penuh kemudahan. Namun bersamaan dengan itu, Riri merasa kehilangan sesuatu yang jauh lebih penting, keintiman, kebersamaan, kasih sayang yang dulu membuat semua penderitaan terasa ringan. Kini yang tersisa hanyalah rumah mewah dan perabotan mahal, tapi hampa dari sentuhan hangat. Siang itu, saat Riri merapikan rumah, pandangannya jatuh pada jas Aditya yang tergantung di kursi ruang tamu. Ia bermaksud melipat dan menggantungnya di lemari. Namun ketika mengangkat jas itu, hidungnya menangkap aroma asing. Bukan bau parfum Aditya yang biasa, wangi kayu maskulin. Ini berbeda. Lembut, manis, menyengat, jelas aroma perempuan. Riri tertegun. Jantungnya berdetak cepat, tangannya gemetar memegang kain itu. Ia mendekatkan jas ke wajah, menghirup lagi. Tidak mungkin salah. Itu bukan aroma sekadar ruangan kantor. Itu parfum yang menempel, kuat, terlalu dekat. Siapa? Bisiknya lirih. Kepalanya penuh tanda tanya. Ia ingin menepis pikiran buruk, tapi nalurinya berteriak. Malamnya, ketika Aditya pulang lebih larut dari biasanya, Riri menunggu di ruang tamu. Jam sudah menunjukkan pukul 11 lewat. Lampu ruang tamu menyala redup, hanya Riri seorang diri yang duduk dengan bantal di pangkuan, wajahnya penuh resah. Suara pintu terbuka. Aditya masuk dengan jas di tangan, dasi terlepas. Wajahnya terlihat lelah, tapi juga ada sesuatu yang berbeda. Senyum samar yang tidak pernah ia berikan di rumah. "Kamu lembur lagi?" tanya Riri pelan, mencoba menahan gejolak di dadanya. "Iya, banyak kerjaan," jawab Aditya cepat. Riri menatapnya tajam. "Kenapa parfum kamu beda?" Aditya terdiam sepersekian detik. Tatapannya sempat goyah, tapi segera tertutup senyum hambar. "Kamu salah cium, mungkin nempel dari ruangan kantor. Sekretaris sering pakai parfum macam-macam." Riri menunduk, tangannya terkepal. Kata "sekretaris" bergema di telinganya. Ada getir yang menyesak, perasaan seperti tertikam dari dalam. Ia tak membalas, hanya beranjak menuju kamar. Namun sepanjang malam itu, matanya tetap terbuka. Menatap langit-langit, mendengar napas Aditya di sampingnya yang tenang, tapi terasa begitu jauh. Dan ketika badai itu tiba, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Ada retakan yang makin jelas, dan Maya tahu, badai besar sedang mendekat. Dan ketika badai itu tiba, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Ada retakan yang makin jelas, dan Maya tahu, badai besar sedang mendekat. Dan ketika badai itu tiba, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Hari-hari berikutnya berjalan dalam kepalsuan yang menyakitkan. Riri berusaha tetap tersenyum di depan Randi, anak sematawayangnya yang baru berusia 9 tahun. Ia tidak ingin anak itu melihat kesedihan yang terpendam di balik matanya. Namun, semakin ia berusaha menutupi, semakin jelas celah kebohongan itu terlihat. Riri tahu Aditya semakin sering pulang larut, bahkan kadang tidak memberi kabar. Ponselnya sering berbunyi, dan Aditya buru-buru menjauh setiap kali menjawab panggilan. Riri mencatat semua perubahan itu dalam diam. Setiap detail kecil menorehkan luka, tapi juga menguatkan firasatnya bahwa ada orang ketiga di antara mereka. Suatu malam, setelah menidurkan Randi, Riri keluar kamar dengan hati yang berat. Ia melangkah pelan menuju ruang tamu, mendapati Aditya sedang duduk di sofa dengan ponsel di tangan. Wajah suaminya terlihat berbinar,
matanya hidup dengan cara yang sudah lama tidak ia tunjukkan di depan Riri. "Mas, ngobrol sama siapa?" tanya Riri hati-hati. Aditya tersentak, lalu buru-buru mengunci layar ponsel. "Nggak penting." "Tapi kenapa wajah Mas kelihatan bahagia banget?" Riri tersenyum kaku, meski hatinya perih. "Riri, jangan suka curiga. Aku capek, jangan nambah beban." Aditya berdiri, meninggalkannya tanpa penjelasan lebih lanjut. Riri hanya bisa terpaku. Di balik sikap dingin itu, ia semakin yakin ada sesuatu yang disembunyikan Aditya. Keesokan harinya, Riri mengantar Randi ke sekolah dasar di daerah Antapani. Anak itu riang, memeluknya erat sebelum masuk kelas. "Ibu jangan sedih, ya. Aku sayang ibu." Ucapan polos itu hampir membuat air mata Riri jatuh. "Ibu juga sayang banget sama kamu, nak. Selalu." Sepulangnya, Riri memutuskan mampir ke rumah sahabat lamanya, Nisa. Perempuan itu satu-satunya tempat Riri bisa meluapkan keresahan. "Ri, kamu pucat banget. Ada apa?" tanya Nisa begitu melihatnya. Riri menunduk, air matanya langsung pecah. "Nis, aku takut. Aku curiga Aditya ada perempuan lain. Aku dengar dia bilang mau nikah sama seseorang lewat telepon." Nisa terdiam, wajahnya ikut muram. "Ya Allah, Ri, kamu udah konfirmasi ke dia?" Riri menggeleng lemah. "Aku takut, Nis. Aku takut kalau aku tanya, semua akan runtuh. Aku masih mau pertahanin keluarga ini, demi Randi." Nisa menggenggam tangannya erat. "Tapi kamu juga harus kuat, Ri. Jangan sampai ketakutanmu bikin kamu hancur pelan-pelan. Kamu berhak tahu kebenarannya." Kata-kata itu menusuk Riri, tapi juga memberinya sedikit kekuatan. Ia tahu, cepat atau lambat, ia harus menghadapi kenyataan. Malamnya, saat rumah sunyi, Riri terbangun karena haus. Saat melintas di ruang tamu, ia mendengar suara lirih dari kamar kerja Aditya. Suaminya sedang menelpon seseorang. "Sayang, aku janji, sebentar lagi aku akan resmikan semuanya. Aku serius sama kamu. Aku mau kita nikah secepatnya." Jantung Riri seakan berhenti berdetak. Kata, "sayang," itu, janji itu, semua menghunus jantungnya tanpa ampun. Tangannya bergetar di balik pintu, bibirnya berusaha menahan isak. Ia ingin masuk, ingin menjerit, ingin menghambur sambil menampar wajah pengkhianat itu. Tapi langkahnya tertahan. Ia teringat Randi yang sedang terlelap. Anak itu terlalu polos untuk menyaksikan pertengkaran hebat orang tuanya malam itu. Dengan lemas, Riri berbalik, melangkah kembali ke kamar. Ia menutup mulutnya dengan bantal, menahan tangis sekeras mungkin agar tidak membangunkan anaknya. Air mata membasahi pipi, jatuh ke kasur, membentuk noda yang dalam. Di dadanya, sesak tak tertahankan. "Mungkin aku sudah tidak cukup lagi baginya," bisik Riri pada kegelapan. Di kamar lain, Aditya masih tersenyum saat menutup telepon. Senyum yang tak pernah lagi ia tunjukkan pada Riri. Sementara di kamar tidur utama, Riri menangis hingga tertidur, menggenggam tangan kecil Randi yang tanpa sadar memeluk ibunya erat dalam tidurnya. Seolah anak itu tahu, hatinya sedang rapuh dan membutuhkan pegangan. Malam itu Bandung diguyur hujan deras. Petir sesekali menyambar, membuat langit malam terlihat seperti lembaran kelam yang dirobek cahaya. Di rumah besar mereka di daerah Cibeunying, suasana hening, hanya suara jam dinding yang terdengar berulang seperti detik-detik menuju kehancuran. Riri duduk di tepi ranjang, tubuhnya bergetar. Pikirannya kalut, jantungnya berdegup tidak beraturan. Malam ini, ia tidak ingin lagi menunda. Ada pertanyaan yang selama ini mengganjal, ada jawaban yang harus ia dengar langsung dari mulut Aditya, meski ia tahu jawabannya bisa menghancurkan segalanya. Pintu kamar terbuka. Aditya masuk dengan wajah letih, namun ada sorot berbeda di matanya. Wangi parfum asing tercium samar, bukan aroma maskulin yang biasa ia gunakan. Riri langsung sadar, itu bukan wangi dirinya. Itu wangi perempuan lain. "Mas," suara Riri lirih, namun terdengar jelas di tengah keheningan. Aditya menoleh sambil melepaskan jas. "Kenapa?" "Aku mau tanya sesuatu." "Apa?" jawab Aditya datar, matanya tak benar-benar menatap istrinya. Riri menelan ludah. Air matanya hampir jatuh sebelum kata-katanya keluar. "Siapa perempuan itu?" Kening Aditya berkerut. "Perempuan apa?"
Jangan pura-pura nggak tahu. Suara Riri pecah. Aku dengar sendiri, Mas. Malam itu, kamu bilang ke dia kamu serius, kamu bilang mau nikah sama dia. Sejenak ruangan terasa membeku. Aditya menatap istrinya, lalu tertawa pendek, hambar. Jadi kamu nguping, ya? Riri tercekat. Aku nggak sengaja, Mas. Tapi aku butuh jawaban. Aku butuh kejujuranmu. Aditya menarik napas panjang, lalu duduk di kursi meja rias. Ia menatap pantulan dirinya di cermin, bukan wajah istrinya. Ya, aku memang serius sama dia. Dan aku memang mau menikah lagi. Kata-kata itu menghantam dada Riri seperti palu besar. Apa? Suaranya lirih, patah. Mas, apa kamu sadar apa yang baru saja kamu bilang? Aku mau poligami, ujar Aditya tenang, seakan-akan itu hal paling wajar di dunia. Aku masih sayang sama kamu, tapi aku juga cinta sama dia. Aku bisa adil. Aku mampu. Jadi, kenapa enggak? Riri berdiri, tubuhnya gemetar hebat. Air matanya mengalir deras. Kurang apa aku, Mas? Kurang apa keluarga ini? Aku yang temani kamu dari nol, dari kos sempit sampai rumah ini. Aku yang urus keuangan, aku yang jaga rumah, aku yang rawat Randi. Apa semua itu nggak ada artinya? Aditya menoleh cepat. Suaranya meninggi. Riri, jangan selalu bawa masa lalu. Itu dulu. Sekarang aku butuh hal lain yang nggak ada di kamu. Riri terisak keras. Hal lain? Jadi aku ini apa, Mas? Aku cuma rutinitas yang membosankan buatmu? Aditya berdiri, berjalan mondar-mandir. Kamu tetap istriku. Ibu dari anakku. Tapi aku juga punya hak untuk bahagia dengan caraku sendiri. Dengan menikah lagi? Suara Riri pecah. Dengan menghancurkan aku? Kenapa tidak? Aditya menatapnya dingin. Kalau kamu setuju, kita bisa lanjut. Kalau enggak, aku bisa ceraikan kamu sekarang juga. Dunia Riri runtuh seketika. Mas, suaranya parau, penuh luka. Kamu benar-benar tega bilang begitu padaku. Aditya tidak bergeming. Aku cuma jujur. Tangis Riri pecah semakin keras. Ia terjatuh berlutut di lantai, memeluk tubuhnya sendiri. Mas, jangan hancurkan keluarga ini. Jangan hancurkan Randi. Tiba-tiba, suara kecil terdengar dari pintu. Bu, Ayah, kenapa ribut? Riri terperanjat. Di ambang pintu, Randi berdiri dengan piyama biru bergambar dinosaurus. Matanya sembab karena mengantuk, tapi sorotnya bingung sekaligus takut. Randi, Riri segera berdiri, menghampiri anaknya, memeluk tubuh kecil itu erat. Nggak apa-apa, nak. Nggak apa-apa. Tidur lagi, ya? Tapi Randi menggeleng. Air matanya ikut jatuh. Aku dengar ayah mau ceraikan ibu. Riri terpaku. Kata-kata polos itu menghantam jantungnya lebih tajam dari apapun. Randi, jangan ikut campur urusan orang dewasa. Aditya bersuara dingin. Tidur lagi. Anak itu menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca. Ayah jahat. Ayah bikin ibu nangis. Aditya mendengus kesal, lalu berbalik masuk kamar. Pintu ditutup dengan kasar. Riri menahan tangis, lalu menggendong Randi, membawanya ke kamar anak itu. Di ranjang kecil bergambar mobil, Riri berusaha menenangkan anaknya dengan suara serak, menyanyikan Nina Bobo. Randi akhirnya tertidur, meski sesekali tubuhnya bergetar karena sisa tangis. Riri duduk lama di sisi ranjang, mengelus rambut anaknya, membiarkan air matanya jatuh membasahi bantal. Maafkan ibu, nak, bisiknya. Ibu nggak bisa jaga ayahmu tetap setia. Tapi ibu janji, apapun yang terjadi, kamu nggak akan pernah kehilangan cinta ibu. Malam itu, Riri kembali ke kamar dengan mata bengkak. Ia melihat punggung Aditya yang sudah membelakangi dirinya, terlelap seolah tidak terjadi apa-apa. Riri meraih bantal, duduk di lantai, menangis dalam diam. Di luar, hujan semakin deras. Seperti ikut menangisi hati seorang perempuan yang baru saja dirobek-robek oleh orang yang dulu bersumpah akan selalu menjaganya. Sejak malam itu, Riri tahu, retakan rumah tangganya sudah terlalu dalam. Dan tidak ada yang akan sama lagi. Pagi itu Bandung terasa dingin, sisa hujan semalam masih menempel di udara. Embun menggantung di dedaunan,
sementara cahaya matahari berusaha menembus gumpalan awan kelabu. Rumah besar itu seolah kehilangan hangatnya, hanya menyisakan rasa hampa dan getir. Riri berdiri lama di depan cermin. Matanya sembab, wajahnya pucat, bibirnya pecah-pecah karena semalaman menangis. Ia berusaha menata rambut, merapikan baju, memaksakan senyum tipis agar Randi tidak melihat betapa hancurnya ia. Di ruang makan, Randi sudah duduk dengan seragam sekolah. Anak itu menatap ibunya dengan mata cemas. "Bu, ibu sakit? Kok muka ibu beda?" Riri memaksa tersenyum sambil mengelus pipi anaknya. "Enggak, Nak. Ibu sehat. Jangan khawatir, ya. Ayo makan dulu biar semangat sekolah." Namun, Randi tak beranjak. Ia menggenggam tangan ibunya erat. "Ibu jangan nangis lagi, ya. Aku nggak suka lihat ibu nangis." Air mata Riri hampir jatuh, tapi ia segera mengusapnya sebelum sempat mengalir. Ia mengangguk pelan. "Ibu janji, Nak." Di sisi lain meja, Aditya duduk sambil memainkan ponselnya. Senyum samar sesekali terbit dari wajahnya, jelas bukan ditujukan pada istrinya atau anaknya. Riri melihat itu dengan perih di dada, namun ia memilih diam. "Makan, Mas," ucapnya singkat. "Nggak lapar?" Aditya berdiri, mengambil jas kerjanya. "Aku berangkat dulu." Riri menatap punggung suaminya. Tidak ada lagi kata-kata manis seperti dulu. Tidak ada ciuman di kening sebelum pergi. Hanya dingin yang menggantung di udara. Pintu rumah menutup, meninggalkan keheningan yang menyesakkan. Siang itu, setelah mengantar Randi ke sekolah, Riri memutuskan pergi ke rumah ibunya di daerah Dago Pojok. Rumah sederhana itu masih berdiri kokoh meski catnya mulai pudar. Begitu membuka pintu, aroma masakan ibu langsung menyambut, menghadirkan kehangatan yang sudah lama tak ia rasakan di rumahnya sendiri. "Ibu," suara Riri pecah begitu melihat wajah ibunya. Ia langsung memeluk perempuan renta itu, menangis sejadi-jadinya. Ibunya, Sumarni, mengelus punggung putrinya lembut. "Riri, ada apa, Nak? Kenapa kamu nangis kayak gini?" Riri terisak. "Bu, "Aditya mau nikah lagi? Dia bilang kalau aku nggak setuju, dia akan ceraikan aku." Sumarni terdiam, wajahnya muram. Ia menggenggam tangan anaknya erat. "Ya Allah. Riri, sabar ya, Nak. Aku tahu kamu sudah berjuang keras pertahankan rumah tangga. Tapi kalau suamimu benar-benar tega, kamu harus siap ambil keputusan. Jangan biarkan dirimu terus disakiti." "Tapi Bu, aku takut. Aku nggak mau Randi kehilangan ayahnya." "Randi nggak akan kehilangan apa-apa kalau masih punya kamu. Justru dia akan kehilangan segalanya kalau setiap hari melihat ibunya menderita." Kata-kata itu menohok hati Riri. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat. Aditya makin sering pulang larut, bahkan beberapa kali tidak pulang sama sekali. Alasannya selalu rapat atau pekerjaan, tapi Riri tahu semua itu kebohongan. Suatu sore, saat Riri menjemput Randi di sekolah, ia bertemu dengan Nisa yang sedang menunggu anaknya juga. "Ri, wajahmu makin pucat aja. Kamu sakit?" tanya Nisa cemas. Riri tersenyum getir. "Aku nggak sakit, Nis. Aku cuma lelah." Nisa menatapnya serius. "Riri, kamu harus kuat. Jangan sampai kamu hancur sendirian. Kalau memang Aditya sudah memilih jalan itu, kamu juga harus pilih jalanmu sendiri. Ingat, kamu punya Randi." Riri menghela napas panjang. "Aku tahu, Nis, tapi hatiku belum siap." Malam itu, Aditya akhirnya pulang. Riri duduk di ruang tamu, menunggunya. Wajahnya datar, tapi matanya menyimpan badai. "Mas," panggilnya lirih. Aditya melepaskan sepatu, menoleh singkat. "Apa lagi?" Riri menatapnya tajam. "Aku cuma mau bilang, aku nggak akan pernah setuju di poligami. Kalau Mas tetap ngotot, aku siap pergi." Aditya menatap istrinya lama, lalu tertawa dingin. "Kamu pikir kamu bisa hidup tanpa aku, Ri? Kamu nggak akan sanggup. Kamu cuma ibu rumah tangga. Kamu nggak punya apa-apa tanpa aku." Kata-kata itu menusuk seperti belati. Tapi kali ini, Riri tidak menangis. Ia menggenggam tangannya sendiri erat-erat, berusaha menahan gemetar tubuhnya. Dalam hatinya, sebuah tekad mulai tumbuh. Ia mungkin rapuh, tapi tidak selamanya. Demi Randi, ia harus bangkit. Demi harga dirinya,
ia tidak boleh terus diinjak. Dan untuk pertama kalinya, meski perih, ia mulai menyiapkan diri untuk kemungkinan terburuk. Hari-hari berikutnya berubah semakin kelam. Setiap kali Riri menunggu di ruang tamu, jam dinding terus berdetak, tetapi Aditya tak kunjung pulang. Ponselnya jarang bisa dihubungi, bahkan jika tersambung, jawabannya selalu pendek, dingin, penuh kebohongan yang sudah tak bisa disembunyikan. Riri menatap layar ponselnya malam itu. Sudah pukul 11, tapi tak ada kabar. Ia menekan nomor suaminya untuk kesekian kali. Setelah dering ketiga, akhirnya terangkat. "Halo?" Suara Aditya terdengar tergesa. "Mas, kamu di mana?" Suara Riri bergetar. "Rapat? Jangan ganggu," jawabnya cepat. Namun, samar-samar terdengar suara perempuan tertawa di belakang. Riri terdiam, darahnya berdesir. Ia ingin berteriak, ingin menumpahkan semua sakit di dadanya, tapi lidahnya keluh. "Mas, jangan bohong lagi. Aku dengar suara perempuan. Kamu sama dia, kan?" Hening sejenak. Lalu suara Aditya terdengar dingin, tanpa penyesalan. "Ya, aku sama dia. Kenapa? Kamu mau apa?" Air mata Riri pecah. "Astagfirullah. Mas, tega sekali kamu bilang begitu." "Sudahlah, Riri," ucap Aditya ketus. "Jangan terus-terusan bikin drama. Aku sudah bilang aku bisa adil. Kalau kamu nggak bisa terima, ya sudah. Selesai." Sambungan diputus. Riri menatap layar ponsel kosong, tubuhnya lemas. Ia terjatuh di lantai ruang tamu, menutup wajah dengan kedua tangan. Ya Allah, sampai hati dia. Esok harinya, kabar pahit itu semakin nyata. Saat mengantar Randi ke sekolah, Riri melihat Aditya di parkiran sebuah restoran mewah di Jalan Riau. Ia turun dari mobil, membuka pintu untuk seorang perempuan muda cantik dengan gaun merah. Riri mengenalnya, perempuan itu bernama Dinda, seorang karyawan baru di kantor Aditya. Hati Riri hancur berkeping-keping. Tapi ia tidak maju, tidak menegur. Ia hanya berdiri jauh, memeluk Randi erat, berusaha menahan amarah yang membakar. "Bu, itu ayah, ya?" Suara Randi lirih, polos, namun penuh luka. Riri tercekat. "Iya, nak," suaranya parau. "Kenapa ayah sama tante itu, Bu?" Air mata Riri jatuh tanpa bisa ditahan. Ia membelai rambut anaknya. "Nanti ibu jelaskan, nak, sekarang jangan tanya dulu." Hari itu juga, Riri memutuskan pergi ke rumah Nisa. Ia butuh telinga yang bisa mendengar, hati yang bisa memahami. Nisa memandangnya dengan tatapan iba. "Eri, kamu harus sadar. Aditya sudah nggak peduli lagi. Dia sudah terang-terangan. Kamu mau sampai kapan bertahan?" "Aku bingung, Nis, aku takut kehilangan segalanya." Nisa menggenggam tangannya erat. "Kamu nggak akan kehilangan segalanya. Kamu masih punya Randi. Dan kamu masih punya dirimu sendiri. Kamu pintar, Eri. Kamu bisa kerja. Kamu bisa bangkit. Jangan biarkan dirimu hancur hanya karena laki-laki yang nggak tahu diri." Kata-kata itu menusuk, tapi juga menyalakan sesuatu dalam diri Riri. Malamnya, setelah Randi tidur, Riri duduk di meja makan. Tangannya menggenggam gelas berisi air yang sejak tadi tidak ia minum. Pandangannya kosong menatap tembok, tapi dalam kepalanya, suara Nisa terus terngiang. "Kamu masih punya Randi. Kamu masih punya dirimu sendiri." Dadanya bergemuruh. Ia menutup wajahnya, menahan tangis. Perlahan, sebuah tekad muncul, tak tertulis, tak terucap, tapi begitu kuat menghantam hatinya. Ia harus mulai berdiri sendiri. Ia harus bisa menjaga Randi meski tanpa Aditya. Pintu depan berderit. Aditya masuk dengan wajah segar, jelas baru saja menghabiskan waktu dengan kekasihnya. Ia bahkan tidak berusaha menutupi. Aroma parfum Dinda menempel kuat pada pakaiannya. Riri bangkit, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Mas, kamu benar-benar sudah nggak peduli, ya? Kamu tega bawa pulang aroma perempuan lain ke rumah ini." Aditya menatapnya dengan senyum sinis. "Kamu terlalu banyak drama, Riri. Kalau kamu nggak suka, pergi saja." Kata-kata itu menusuk, tapi kali ini, Riri tidak menangis. Ia menatap suaminya tajam, lalu berkata lirih, tegas. "Baik, kalau itu yang Mas mau, aku akan pergi.
Tapi ingat, jangan menyesal kalau suatu saat aku nggak ada lagi di sisimu. Aditya tertawa pendek, mengejek. Kamu nggak akan berani. Riri menunduk, menyembunyikan air matanya. Dalam hati, ia berbisik, tunggu saja, Mas. Aku mungkin rapuh sekarang. Tapi sebentar lagi, aku yang akan berdiri, dan kamu yang akan jatuh. Di kamar, Randi terbangun karena mendengar suara keras. Ia memeluk ibunya erat. Bu, jangan pergi dari aku, ya? Riri mengusap pipi anaknya, menatap wajah polos itu dengan hati yang remuk. Ibu nggak akan pernah pergi dari kamu, Nak. Ibu janji. Tapi mungkin, sebentar lagi kita cuma berdua. Randi menatap ibunya, lalu mengangguk pelan. Kalau cuma sama ibu, aku nggak apa-apa. Asal jangan tinggalkan aku. Pelukan itu menyalakan tekad baru dalam hati Riri. Ia tahu, apapun yang terjadi, ia tidak boleh kalah. Demi Randi, demi dirinya sendiri. Dan sejak malam itu, ia mulai menyiapkan diri, bukan untuk mempertahankan rumah tangga yang sudah retak, tapi untuk menyelamatkan sisa hidupnya yang masih bisa ia genggam. Pagi itu, mentari menyusup lewat tirai tipis kamar Riri. Ia bangun lebih cepat dari biasanya, menatap wajah Randi yang masih pulas tidur. Ada rasa haru bercampur pilu, tetapi juga semangat baru yang sulit dijelaskan. Malam sebelumnya ia sudah berjanji pada dirinya sendiri. Tidak ada lagi air mata yang ia buang percuma untuk lelaki yang sudah tak peduli. Riri menyiapkan sarapan sederhana, lalu mengantar Randi ke sekolah. Setelah itu, ia menuju sebuah butik kecil milik teman lamanya, Amel, yang terletak di kawasan pondok. Ia sudah menghubungi Amel semalam, dengan sedikit berbohong bahwa ia hanya ingin mengisi waktu luang. Amel menyambutnya dengan hangat. Eri, ya Allah, lama nian awak endak jumpa. Kau masih secantik dulu, cuma agak pucat sikit. Ada apa? Riri tersenyum tipis. Aku lagi butuh kegiatan, Mel. Kalau ada apa-apa di butik ini yang bisa kubantu, aku mau. Bayarannya terserah, asal aku bisa kerja. Amel menatapnya lama, seolah bisa membaca isi hati sahabatnya. Namun ia tak bertanya lebih jauh. Kau bisa jaga butik sore sampai malam. Aku kadang sibuk urus pengiriman. Kalau kau sanggup, besok langsung mulai. Riri mengangguk. Aku sanggup. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ada setitik rasa percaya diri yang kembali tumbuh di dalam dirinya. Hari-hari berikutnya, Riri mulai membagi hidupnya. Pagi ia tetap mengurus rumah dan Randi, siang hingga malam ia menjaga butik Amel. Pekerjaan itu tak seberapa, tapi cukup membuatnya merasa berguna. Ia belajar melayani pelanggan, menghitung stok, dan bahkan kadang membantu mengemas barang. Di tengah kesibukan itu, hatinya mulai menemukan ketenangan. Senyumnya kembali muncul, meski samar. Randi pun merasakan perubahan itu. Malam-malamnya tak lagi penuh tangis sang ibu. Saat ia pulang sekolah, ibunya tampak lebih bersemangat. Bu sekarang sering senyum lagi, kata Randi suatu malam sambil menatap ibunya yang sedang melipat baju. Riri tertegun. Ia menatap anaknya dengan mata berkaca-kaca, lalu mengusap kepalanya. Ibu berusaha kuat demi kamu, Nak. Kamu jangan khawatir. Kita bisa lewatkan semua ini sama-sama. Sementara itu, Aditya semakin larut dalam euforia hidup barunya bersama Dinda. Ia mulai jarang pulang, bahkan ketika pulang hanya membawa amarah. Semua yang dilakukan Riri tampak salah di matanya. Kenapa rumah berantakan begini? Bentaknya suatu malam, padahal hanya ada beberapa mainan Randi di ruang tamu. Riri menahan diri. Itu mainan Randi, Mas. Aku baru mau bereskan. Alasan terus? Kamu itu istri atau pembantu malas? Randi yang mendengar teriakan ayahnya langsung memeluk kaki Riri. Ayah jangan marah sama ibu. Teriaknya dengan mata berkaca-kaca. Aditya mendengus, lalu pergi ke kamar tanpa peduli. Riri hanya bisa menenangkan anaknya, meski hatinya kembali terkoyak. Beberapa hari kemudian, Aditya semakin berani menunjukkan perselingkuhannya. Ia pernah pulang larut malam dalam keadaan mabuk, menyebut nama Dinda di depan Riri. Dinda jauh lebih ngerti aku daripada kamu, katanya terhuyung sambil membuka sepatu. Riri menatapnya, tidak lagi dengan tangisan, tetapi dengan tatapan tajam penuh luka. Kalau begitu, pergilah ke dia, Mas. Jangan lagi pulang ke rumah ini kalau cuma bawa sakit. Aditya menatapnya,
terkejut oleh keberanian Riri. Tapi gengsinya terlalu tinggi untuk mengalah. Kamu berani bicara begitu karena kamu pikir aku masih butuh kamu? Jangan mimpi. Aku bisa hidup tanpa kamu. Riri hanya menunduk, menahan gejolak dalam dadanya. Dalam hati, ia berbisik, "Ya, Mas. Suatu saat kamu akan tahu siapa yang sebenarnya tak bisa hidup tanpa siapa." Di butik, Riri makin terbiasa bekerja. Amel yang peka akhirnya tahu masalah rumah tangga Riri. Suatu malam ketika mereka sedang menutup toko, Amel menatap sahabatnya dengan mata berkaca-kaca. "Eri, aku salut sama kau. Meski dikhianati macam itu, kau masih bisa tegar. Aku lihat banyak perempuan yang langsung tumbang kalau di posisimu." Riri tersenyum pahit. "Aku tidak punya pilihan, Mel. Kalau aku jatuh, Randi juga akan ikut jatuh. Aku hanya ingin dia tetap bahagia." Amel menggenggam tangannya. "Kau harus tahu, kau tidak sendiri. Ada aku, ada teman-temanmu, ada keluarga. Jangan pernah merasa sendirian." Kata-kata itu seperti penopang di hati Riri. Malam itu, ia pulang dengan langkah lebih ringan. Namun, keadaan rumah semakin memburuk. Aditya semakin jarang memberi uang untuk kebutuhan rumah tangga. Banyak alasan ia buat, gaji dipotong, bisnis lesu, ada pengeluaran mendadak. Padahal Riri tahu, semua habis untuk menghidupi gaya hidupnya bersama Dinda. Sampai suatu malam, ketika listrik rumah hampir diputus karena tunggakan. Riri duduk di ruang tamu dengan tagihan di tangannya, gemetar. Randi duduk di sampingnya, ikut melihat kertas itu. "Bu, kenapa ibu nangis lagi?" tanya Randi polos. Riri tersenyum getir, menyembunyikan air matanya. "Bukan apa-apa, Nak. Hanya ibu sedikit capek. Tapi jangan khawatir. Ibu akan cari jalan." Anak itu memeluk ibunya, seolah mengerti tanpa perlu dijelaskan. Di detik itu, Riri semakin yakin, jika ia ingin selamat, ia harus benar-benar melepaskan diri dari Aditya. Ia sudah tidak bisa lagi berharap pada seorang suami yang hanya membawa penderitaan. Malam itu, di dalam hatinya, Riri mengikrarkan sebuah keputusan besar. Ia akan pergi. Bukan hanya dari rumah, tapi juga dari pernikahan yang telah membusuk. Pagi itu udara terasa gerah meski langit masih mendung. Riri duduk di kursi kayu ruang makan, memandangi secangkir teh yang sudah dingin. Wajahnya pucat, matanya sembab, tapi tatapannya berbeda. Ada ketegasan yang baru lahir, sesuatu yang sudah lama ia pendam akhirnya tumbuh menjadi keberanian. Aditya baru saja pulang setelah semalam tak jelas keberadaannya. Pakaian kusut, rambut acak-acakan, dan aroma parfum wanita masih menempel pada tubuhnya. Tanpa rasa bersalah, ia langsung duduk di sofa dan menyalakan televisi. Riri berdiri, menatapnya lama. "Mas," suaranya bergetar namun tegas, "aku sudah nggak sanggup lagi hidup begini." Aditya menoleh sebentar, lalu terkekeh. "Apalagi sekarang? Kamu mau ceramah lagi?" "Aku capek, Eri. Jangan bikin ribut pagi-pagi." Riri mengepalkan tangan. "Aku mau kita pisah. Aku nggak mau lagi jadi istri yang dipermalukan." Aditya terkejut. Senyumnya langsung hilang, berganti tatapan marah. "Apa? Kamu mau ninggalin aku? Kamu kira gampang?" "Aku nggak peduli gampang atau susah, Mas. Aku sudah bulat. Aku cuma minta satu, jangan rebut Randi dari aku. Dia butuh ibunya." Aditya berdiri, mendekat dengan wajah merah padam. "Kamu gila ya, Eri? Aku yang kasih makan kamu, aku yang bayar rumah ini. Kamu nggak punya apa-apa tanpa aku." Riri menahan air matanya. "Mungkin benar. Tapi aku masih punya harga diri. Dan aku masih punya anakku. Itu cukup." Suasana mendidih. Randi yang mendengar dari kamar, keluar dengan wajah ketakutan. "Ayah, jangan marah sama ibu." Ia berlari memeluk pinggang ibunya. Aditya mengangkat tangan, seolah ingin menampar. Tapi sebelum telapak tangannya sampai, Riri bersuara keras, lantang, penuh luka sekaligus keberanian yang selama ini terkubur. "Cukup, Mas. Jangan sentuh aku. Aku bukan boneka yang bisa kau permainkan sesukamu. Kalau ini rumahmu, baik, aku akan pergi. Tapi jangan pernah salahkan aku kalau suatu hari kau menyesal." Aditya terdiam. Tangannya terhenti di udara, gemetar karena amarah bercampur gengsi.
Ia tak pernah melihat Riri seberani itu. Hari itu juga, setelah Aditya pergi bekerja, Riri mulai mengemasi pakaian. Tidak banyak, hanya baju-baju penting untuk dirinya dan Randi. Tangannya gemetar, tapi setiap lipatan kain adalah tanda tekad yang semakin kuat. Randi duduk di atas kasur, matanya merah. Bu, kita beneran mau pergi? Tinggalin ayah? Riri berhenti sejenak, menatap anaknya. Ia berjongkok, menggenggam kedua bahu Randi. Nak, ayah sudah pilih jalannya sendiri. Ibu nggak bisa terus disakiti. Tapi dengar ini baik-baik, ibu janji, kita akan baik-baik saja. Ibu nggak akan biarkan kamu kekurangan apapun. Anak itu menangis, lalu memeluk ibunya erat. Aku ikut ibu. Aku nggak mau sama ayah kalau ayah bikin ibu sedih. Pelukan itu jadi penguat paling besar. Riri menghapus air matanya, lalu melanjutkan mengemasi barang. Sementara itu, di kantor, Aditya mulai mendapat masalah. Atasan memanggilnya karena kinerjanya menurun drastis. Proyek yang seharusnya ia tangani terbengkalai, laporan berantakan. Aditya, apa yang terjadi denganmu? Kamu dulu pegawai teladan. Sekarang semua kerjaanmu kacau. Kalau kamu nggak bisa perbaiki, kami terpaksa memikirkan pengganti, kata atasannya dengan nada dingin. Aditya keluar dari ruangan itu dengan wajah pucat. Di luar, Dinda menunggunya, tapi bukannya memberi semangat, perempuan itu malah mendesah kesal. Mas, aku capek kalau harus dengar masalah kantor kamu terus. Aku nggak mau ikut ribet. Aditya menatapnya dengan marah. Jadi sekarang kamu bosan? Bukannya dulu kamu yang bilang rela apapun asal bisa sama aku? Dinda melipat tangan di dada. Ya, tapi aku nggak mau hidup susah. Kalau karir Mas hancur, aku juga rugi. Aku masih muda, Mas. Aku butuh kepastian. Kata-kata itu seperti pisau menusuk dada Aditya. Saat ia mulai kehilangan pijakan, perempuan yang ia pilih malah menunjukkan wajah aslinya. Sore harinya, Aditya pulang lebih awal, berharap bisa memperbaiki keadaan di rumah. Namun begitu membuka pintu, ia mendapati pemandangan yang menghancurkan hatinya. Koper sudah tertata di ruang tamu, Riri duduk dengan Randi di sampingnya, wajahnya tegas meski penuh air mata. "Ri, apa maksudmu ini?" Suara Aditya parau. Riri berdiri. "Mas, aku sudah bilang. Aku pergi. Aku sudah nggak sanggup. Jangan tahan aku. Kau sudah pilih Dinda, kan? Silakan jalani hidupmu. Aku juga akan jalani hidupku dengan Randi." Aditya mendekat, mencoba menarik koper itu, tapi Riri menepis tangannya. "Jangan paksa aku, Mas. Kalau kau paksa, aku akan bawa ini ke pengadilan. Aku sudah siap." Aditya terdiam. Ia menatap istrinya, lalu anaknya, lalu koper di depannya. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar kehilangan kendali. Randi menggenggam tangan ibunya erat-erat. "Ayo, Bu. Kita pergi." Riri menarik napas panjang, lalu melangkah keluar rumah tanpa menoleh lagi. Aditya berdiri di ambang pintu, tubuhnya kaku, wajahnya pucat. Suara pintu tertutup di belakang Riri terdengar seperti palu godam yang menghancurkan sisa harga dirinya. Ia ingin berteriak, ingin mengejar, tapi kakinya berat. Hanya satu kalimat yang terlintas di kepalanya. Ternyata aku benar-benar sendirian. Hari-hari pertama setelah meninggalkan rumah bukanlah hal mudah bagi Riri. Ia dan Randi menumpang sementara di rumah kakaknya, Nisa, di daerah Ulak Karang. Rumah itu tidak besar, namun penuh kehangatan. Malam pertama, Riri berbaring di samping Randi yang sudah lelap. Ia menatap langit-langit kamar, perasaan campur aduk menguasai dirinya. Ada rasa lega karena akhirnya bisa keluar dari belenggu, tapi juga ada ketakutan tentang masa depan. "Ya Allah," bisiknya lirih, "kuatkan aku. Aku hanya punya Randi. Aku ingin dia tetap bisa tersenyum meski tanpa ayah." Air mata jatuh membasahi pipi, namun kali ini bukan lagi tangis putus asa, melainkan tangis tekad. Keesokan harinya, Riri kembali ke butik Amel. Ia menceritakan keputusannya untuk meninggalkan rumah. Amel memeluknya erat. "Akhirnya kau berani, Eri. Aku bangga. Jangan takut, kau bisa mulai lagi dari nol. Kalau butuh tambahan jam kerja di butik ini, bilang saja. Aku percaya kau bisa diandalkan." Riri mengangguk dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih, Mel.
Aku nggak tahu harus gimana kalau nggak ada kau. Hari-hari Riri kini penuh dengan kerja keras. Pagi ia mengantar Randi sekolah, siang menjaga butik, malam membantu Nisa memasak atau sekadar bercerita. Kehidupan sederhana, tapi jauh lebih damai. Randi pun perlahan menyesuaikan diri. Anak itu terlihat lebih tenang, meski sesekali masih bertanya, "Bu, ayah kemana?" Riri hanya menjawab lembut, "Ayah sedang sibuk. Nanti kalau kamu sudah besar, kamu akan mengerti." Sementara itu, Aditya benar-benar mulai merasakan jurang yang ia gali sendiri. Di kantor, ia ditegur keras karena kembali lalai menyelesaikan laporan penting. Rekan kerjanya mulai menjauh, beberapa bahkan berbisik-bisik di belakangnya. Kasihannya, dulu dia yang paling di atas, sekarang kayak gini, salah seorang berkomentar. Aditya merasa harga dirinya diinjak. Ia pulang ke apartemen Dinda dengan amarah yang memuncak. Namun begitu sampai, ia mendapati pemandangan yang membuat darahnya naik. Dinda sedang bercengkerama dengan seorang pria lain di ruang tamu. "Dinda?" bentaknya keras. Perempuan itu terkejut, lalu tersenyum sinis. "Oh, Mas Aditya? Kamu udah pulang? Kenalin, ini temanku, Bima." Aditya menggertakkan gigi. "Apa-apaan ini?" Dinda berdiri, melipat tangan di dada. "Mas, jangan salah paham. Aku capek hidup dengan orang yang cuma bisa janji. Katanya mau bahagiain aku, tapi kerjaan aja kacau. Aku butuh laki-laki yang bisa kasih kepastian." Bima berdiri, menepuk bahu Dinda. "Kalau dia nggak bisa, masih banyak yang lain, Din." Aditya merasa dunia runtuh di depannya. Ia ingin menghantam wajah pria itu, tapi tubuhnya gemetar. Dinda menatapnya dengan tatapan dingin, tanpa sisa cinta. "Mas, aku rasa kita cukup sampai di sini. Aku nggak mau buang waktu lagi." Kata-kata itu lebih tajam daripada pisau. Aditya terduduk, wajahnya pucat, sementara Dinda melangkah pergi bersama pria itu tanpa menoleh lagi. Malam itu, Aditya pulang ke rumahnya yang kini kosong. Ruang tamu berdebu, kamar sepi. Tidak ada lagi suara Riri, tidak ada tawa Randi. Ia duduk di sofa, menatap sekeliling dengan mata kosong. Dalam kesepian itu, ia baru sadar, semua yang ia anggap remeh sudah hilang. "Riri, Randi, aku bodoh," bisiknya lirih. Di sisi lain, Riri justru mulai menata masa depannya. Amel mempercayakan lebih banyak tanggung jawab padanya di butik, bahkan memberi ide agar Riri mencoba desain pakaian sederhana karena ia tahu Riri punya bakat menggambar sejak dulu. Suatu malam, saat sedang menjahit di kamar Nisa, Randi menghampirinya. "Bu, ibu sekarang sering sibuk, tapi aku suka lihat ibu kerja. Ibu jadi kelihatan kuat." Riri tersenyum haru, mencium kening anaknya. "Ibu kerja supaya kamu bisa punya masa depan lebih baik, Nak. Kamu alasan ibu untuk terus berdiri." Randi tersenyum, lalu berbisik, "Aku sayang sama ibu. Aku nggak butuh siapa-siapa lagi." Pelukan kecil itu menjadi cahaya baru dalam hidup Riri. Meski jalannya masih panjang, ia tahu satu hal, ia tidak lagi sendiri, dan ia mampu melangkah. Malam-malam Aditya semakin gelap. Telepon dari bank terus berdatangan karena cicilan mobil dan rumah menunggak. Dinda benar-benar meninggalkannya, kantornya memberi peringatan terakhir, dan keluarga besarnya pun mulai menjauh. Ia duduk sendirian di ruang tamu, botol minuman keras di tangannya. Pikirannya kacau. Setiap detik wajah Riri dan Randi muncul di benaknya, menghantui dengan tatapan kecewa. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Aditya merasakan penyesalan yang begitu dalam. Namun semua sudah terlambat. Pagi di padang itu cerah. Cahaya matahari masuk ke dalam butik Amel, memantul di kaca etalase yang dipenuhi pakaian rapi. Riri sibuk mengatur pesanan pelanggan, sementara Randi duduk di sudut, menulis tugas sekolahnya. Sudah hampir 3 bulan sejak ia meninggalkan rumah. Hidup memang tidak mudah, tapi langkah-langkah kecil yang ia jalani mulai terlihat hasilnya. Riri sudah tak lagi sekadar penjaga butik. Ia dipercaya Amel untuk membantu mengurus keuangan dan bahkan merancang beberapa model sederhana. "Ri, lihat nih desainmu laku. Pelanggan suka sama motif batiknya," seru Amel riang. Riri tersenyum lebar, mata berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, ia merasa dihargai sebagai dirinya sendiri, bukan sekadar istri dari seseorang. Sore itu, setelah butik tutup,
Riri dan Randi berjalan pulang melewati jalan kecil dekat pantai Padang. Angin laut berhembus lembut, membawa aroma asin yang khas. "Bu," kata Randi sambil menggandeng tangan ibunya, "aku suka tinggal sama Tante Nisa. Tapi aku lebih suka lihat ibu senyum kayak sekarang. Ibu kelihatan bahagia." Riri menunduk, menatap anaknya dengan penuh kasih. "Bahagia itu sederhana, Nak. Selama kita saling punya, kita bisa jalani apapun." Di sisi lain kota, Aditya hidupnya semakin terperosok. Dinda benar-benar pergi bersama pria lain, meninggalkan utang yang menumpuk. Pekerjaan di kantor sudah hilang karena ia dipecat. Rumah yang dulu berdiri megah kini gelap, listrik hampir diputus karena tagihan tak terbayar. Aditya duduk di ruang tamu, wajah kusut, janggut tak terurus, dan botol minuman kosong berserakan di lantai. "Kenapa begini jadinya?" gumamnya, matanya merah dan kosong. Tidak ada lagi yang tersisa. Keluarga besar menolak membantunya karena malu dengan ulahnya. Dinda menghilang. Dan Riri sudah pergi, membawa cahaya yang dulu ia remehkan. Suatu sore, Aditya memberanikan diri datang ke butik Amel. Riri sedang menata baju di rak ketika suara pintu terbuka. Saat ia menoleh, tubuhnya menegang. Suara Aditya serak, penuh luka. Wajahnya jauh berbeda, kurus, kusut, mata cekung, benar-benar seperti orang yang kehilangan segalanya. Riri terdiam, tidak menyangka ia akan datang dalam keadaan seperti itu. Aku salah," ucap Aditya, suaranya pecah. "Aku bodoh ninggalin kamu demi orang lain. Aku hancur sekarang, Tolong, kasih aku kesempatan lagi." Butik mendadak sunyi. Riri menarik napas panjang, lalu menatapnya dalam-dalam. Ada rasa iba, tapi lebih banyak luka yang tak mungkin terhapus. "Mas Aditya," katanya pelan, "aku sudah habis-habisan berusaha mempertahankan rumah tangga kita dulu. Tapi yang kau pilih bukan aku. Kau pilih jalanmu sendiri. Dan lihat hasilnya sekarang. Aku sudah selesai disakiti. Aku sudah memilih jalan untukku dan Randi." Aditya menunduk, air mata jatuh ke lantai. "Aku nggak punya siapa-siapa lagi, Riri menahan air matanya. "Kau masih punya Tuhan. Cari dia. Tapi aku sudah nggak bisa kembali. Aku hanya ingin damai dengan anakku." Saat itu, Randi keluar dari belakang butik, melihat ayahnya. Anak itu terdiam, wajahnya bingung. Aditya ingin memeluk, tapi Randi bersembunyi di balik tubuh ibunya. "Ibu, ayo pulang," bisik Randi, menggenggam tangan Riri erat-erat. Riri menunduk ke anaknya, lalu menatap Aditya untuk terakhir kalinya. "Mas, selamat tinggal." Ia melangkah keluar, meninggalkan Aditya berdiri kaku di dalam butik, tubuhnya gemetar menahan penyesalan. Malam itu, di rumah Nisa, Riri duduk di beranda sambil memeluk Randi. Langit penuh bintang, angin laut membawa kesejukan. "Bu," Randi berbisik, "kalau kita udah besar nanti, aku janji bakal jagain ibu. Aku nggak mau ibu nangis lagi." Riri menatap wajah anaknya, lalu mencium keningnya dengan penuh kasih. "Kamu alasan ibu kuat, Nak. Selama ada kamu, ibu nggak takut apapun." Air mata jatuh, tapi kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan kelegaan. Aditya, di sisi lain, berjalan sendirian di tepi pantai, langkah gontai, tubuhnya rapuh. Ombak menggulung, angin malam dingin menusuk. Tidak ada yang menemani, tidak ada yang menunggu. Semua hilang karena keserakahan dan kebodohannya sendiri. Ia berbisik pada dirinya yang remuk, "Andai waktu bisa kuputar, tapi waktu tak pernah bisa kembali." Riri menatap Randi yang tertidur di pangkuannya. Senyum tipis muncul di wajahnya. Meski luka masa lalu belum sepenuhnya hilang, ia tahu satu hal, hidupnya kini miliknya sendiri. Dan di sisi Randi, ia menemukan arti bahagia yang sebenarnya.